Perkenalkan, nama saya Henry Fernandiku dengan NB 146-100-101 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Yang pertama, jurnal pertama penulisnya Feby Fidianti, yang kedua Asep Rifki Subagaza. Tahun Juli 2023, nama jurnal Journal of Comprehensive Sciences, volume 2, nomor 7, Juli 2023. Kategori BI-nya teknologi informasi, manajemen bisnis, sistem informasi. Terus review jurnalnya, penelitian ini mengkaji berbagai strategi pengembangan bisnis yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Terus yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dari Google Scholar. Terus AI diidentifikasi dapat membantu bisnis dengan mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisien dan menciptakan nilai tambah melalui analisis data yang mendalam, personalisasi pengalaman pelanggan, otomatisasi proses, prediksi tren, hingga pengambilan keputusan berbagai data dan analisis. Terus jurnal keduanya penulisnya Chandra Eko Wayudi Utomo, tahun Juli 2019, nama jurnal Journal of Tourism and Creativity, volume 3, nomor 2, Juli 2019. Kategori B-nya data integrasi, reporting, visualisasi, analisis prediktif. Review jurnal tersebut membahas implementasi bisnis intelijen BI dalam industri pariwisata online atau e-tourism yang didukung oleh big data. Penggunaan BI dalam e-tourism membantu perusahaan dalam menganalisis perilaku konsumen, mengukur penjualan dan kinerja keuangan, perencanaan keuangan, dan optimalisasi proses operasional. Big data yang merupakan data besar yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi internet memainkan peran penting dalam analisis data dalam e-tourism. Terus yang jurnal yang ketiga penulisnya Nicholas Renaldo, terus Denny Zolita, tahun Agustus 2022, nama jurnal Jurnal Informatika Kaputama atau disingkat JIK, volume 6, nomor 3, Agustus 2022. Kategori BI-nya yang pertama analisis. Ini mencakup pengembangan data atau data mining dan online analytical processing atau OLAP. Terus yang kedua pemantauan monitoring, mencakup dashboard, scorecard, dan sistem peringatan atau alert. Yang ketiga adalah pelaporan atau reporting. Terus review jurnalnya, jurnal ini membahas pengaruh fungsi sistem intelijen bisnis terhadap manfaat sistem pendukung keputusan dan organisasi. Terus penelitian menggunakan 73 responden dengan metode analisis struktural melalui Smart Flash. Terus hasilnya menunjukkan fungsi sistem intelijen bisnis berpengaruh positif terhadap manfaat sistem pendukung keputusan organisasi. Jadi secara singkat, jurnal ini membahas pengaruh fungsi sistem intelijen bisnis terhadap manfaat organisasi dengan melibatkan sistem pendukung keputusan. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif antar variabel. Terus jurnal yang berikut penulisnya Astria Izriani, terus yang kedua Elin Apriliana, tahun Maret 2020, nama jurnal Jurnal Matrix, volume 10, nomor 1, Maret 2020. Kategori BI-nya analisis data. Terus review jurnalnya secara keseluruhan. Jurnal ini membahas pengembangan sistem BID pada CV Duta Squad dengan menggunakan metode ADIE. Hasilnya berupa sistem yang dapat menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan pemilik usaha untuk mengambil keputusan. Jurnal ini cukup sistematis namun perlu dilengkapi dengan gambar atau contoh hasil sistem. Terus jurnal yang terakhir penulisnya Aditya Hariwibowo, tahun September 2022, nama jurnal Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, volume 9, nomor 3,
September 2022. Kategori BI-nya yang pertama data analisis, terus data visualisasi, terus business decision support, terus business intelligence development. Review jurnalnya yang pertama berfokus pada penerapan EDA dan BI untuk mengatasi permasalahan analisis data penjualan secara manual di PT Telekominfra. Terus yang berikut menerapkan EDA ke data penjualan untuk menemukan wawasan bisnis yang disajikan dalam dashboard interaktif. Terus yang berikut terbukti dapat mempercepat proses bisnis dengan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Terus yang berikut contoh penerapan praktis konsep BI untuk bisnis telekomunikasi. Terus yang berikut belum mengevaluasi kinerja sistem secara kuantitatif. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.